Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu basyarnaka bil haqq falatakum minal qanitin. Qala wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para salikin rahimakumullah, pertemuan kemarin sore kita ditunjukkan adanya komparasi, yaitu tentang jiwa kita yang gak bersih itu sepertinya seperti baju kotor yang nodanya banyak. Karena itu cara menyucinya juga harus berbeda, harus berulang-ulang, digosok, hilang warna, hilang kotorannya, hilang warnanya, dan tentu rasanya, karena najisnya itu mughaladah. Nah, yang kedua seperti halnya juga penyakit menaun yang tidak mungkin diobatin biasa, harus dikat, harus dicabut dari akarnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang kalau orang merasa dosa begitu mendalam, apakah baik atau tidak? Nah, caranya gimana agar kita menyesali begitu mendalam terhadap kesalahan kita, tetapi juga tidak terlepas dari rahmat, memohon rahmat Allah. Karena itu kita bicarakan tentang faslun fi fartil khauf bisababi idmanil fikr. Jadi fasal yang menerangkan tentang faidah rasa takut terhadap kesalahan kita dan akibat dari memikirkan akhirat. Ini gimana? Para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'anallahu bihima bi ulumiha fit dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad yaqrutul khauf bisababi itmanil fikr fayahsa minhu ayyashira qanutan fala budda ayyukassira bi rawhil raja wa inna ma yahsulu dzalik bi itmanil fikr fi sa'atir rahmah Allah subhanahu wa ta'ala wa ghufranihi lil khubati wa kukulihi. Para salikin rahmatullah, pasal ini menerangkan orang itu harus di tengah, seimbang antara khauf di satu sisi, takut terhadap neraka, dosa, ya siksa, ya itu harus. Tetapi di sisi yang lain juga harus seimbang dengan rojaknya, berpengharapan. Nah, ini harus seimbang. Nah, sebaliknya kalau orang itu hanya khauf, ya takut, itu kalau tidak diseimbangi dengan iman dan dia berupaya sekuat tenaga untuk rojak, berharap pada Allah, bisa jadi seseorang itu akan fatalis atau putus asa. Ini yang disebutkan terlalu yakin kita akan lulus A tidak boleh, itu overconfident juga nggak boleh. Terlalu minder bahwa kita itu adalah orang yang
tidak mungkin diampuni oleh Allah juga nggak boleh. Nah karena itu bab ini menerangkan ya, qad yafrutul khauf ya, sering kali ya namanya khauf ya, itu yafrutu yaitu berlebihan ya, seperti orang yang kalau berlebihan takut itu nggak ada keberanian. Jadi qad yafrutul khauf bisa babi bitin itmanil fikr. Terkadang manusia itu, wahai murid, itu khauf bisa babi khauf terlalu takut yang berlebihan, yang disebabkan apa? Itmanil fikr, yaitu terlalu memikirkan dosanya, salahnya, ya, ancaman neraka, ancaman hukuman nanti di yaumil akhir, di munkar nakir ya. Itu boleh, memang itu bagian dari khauf. Khauf fayakhsha minhu ayyashira qanutan ya. Sehingga dengan demikian kalau sebuah seperti fayakhsha minhu, kalau terlalu untuk takut, ayyashira qanutan, orang ini biasanya menjadi putus asa. Putus asa. Kalau sudah putus asa, biasanya semakin berani untuk melakukan kesalahan. Ya udah, saya tidak akan diampuni. Ya Allah, saya ditakdirkan. Ini maaf, kalau sampai berpikir saya ditakdirkan menjadi orang jahat kok. Ya udah, saya jalanin dengan segala risiko misalkan. Nah, orang terlalu khauf, kemudian dia membawa bisa namanya ayyashiro fayakhsha minhu, kemudian dia merasa khawatir, yakhsha minhu dari perbuatan yang tadi itmanil fikr, yang selalu memikirkan kesalahannya, ancamannya, neraka, sehingga dia menjadikan yashiro qanutan, sehingga dia menjadikan khawatir yang akhirnya melahirkan sikap putus asa. Ini banyak orang-orang modern karena merasa dirinya tidak berguna pada masyarakat luas, terutama mereka yang tidak beriman, akhirnya bunuh diri ya. Kalaupun tidak bunuh diri karena dia merasa tenar, merasa hebat, kemudian dia disanjung, pada saatnya dia tidak disanjung, larinya hanya dua. Satu, obat-obatan yang menjadikan dia itu penenang sesaat, karena sudah putus asa. Mana itu pendukung saya, mana itu fans saya, nggak ada lagi, dia putus asa. Ini banyak kan di negara Jepang, di Korea, dan negara Eropa, ya Amerika. Para artis itu kalau sudah nggak laku, dia larinya ke hal-hal seperti ini. Karena apa? Dia tidak punya pegangan. Mana antara batas rojak dan khauf? Mana hubungannya? Di mana saat khauf dan di mana saat rojak? Nah, ini dia akhirnya lari ke dunia itu. Para salikin saya lanjutkan. Fala buddha. Kalau seperti ini maka tidak bisa tidak, mau tidak mau, di dalam konteks melihat antara khauf dan roja ini, maka adalah dia harus yukassiro birohir roja. Dia itu harus mendobrak dengan harapan roja, rohi, rahmat Allah. Jadi nggak boleh orang itu putus asa, itu nggak boleh. Karena itu larangan dari Allah orang yang melakukan namanya berputus asa dari biroh roja ya. Dengan cara berroja ya, berharap pada rahmatnya Allah, wa innama yahsulu dzalik bi'itmanil fikr fi sya'ati rahmati ta'ala. Jadi kalau orang itu berharap rahmat Allah, maka dia
adalah akan membawa yahsulu dzalika, orang yang birohir roja itu adalah fi sya'ati rahmatillah, maka dia akan mendapatkan sya'atati rahmah, yaitu yang akan mendapatkan kasih sayangnya dari Allah Ta'ala. Jadi ini, jadi mengapa kita itu dilarang wala tayasu mirahillah illal qaumil kafirin. Al-Quran menyebutkan seperti itu, ya. Ini ditujukan pada anak-anaknya, pada Nabi Yusuf ini di surat Yusuf. Dia diberikan, maka sesungguhnya tidak boleh orang itu, ya, layasu, tidak boleh orang itu roihillah, mirrahillah, putus asa dari rahmat Allah, itu nggak boleh. Illa qaumil kafir, kecuali orang kafir, mereka tidak punya iman, Pak. Tadi saya sebutkan tadi, larinya ke dunia yang tadi obat-obatan, bunuh diri, ya, menyiksa, kemudian dia berbuat yang tidak terarah. Itu karena apa? Karena dia sudah rohillah, ya, dia layasu rohillah. Karena dia itu adalah berputus asa terhadap rahmat Allah. Ini tidak boleh. Jadi apapun, seberat apapun orang salah, pasti harus ada jalan keluar. Salah kepada manusia harus minta maaf kepada manusia. Salah kepada Allah harus minta maaf, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini bagian dari yang terpenting di dalam konteks rahmat Allah tidak boleh diputuskan. Di ayat lain juga disebutkan para salikin, yaitu walladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina kafaru biayatillah wa liqa'ihi ulaika ya'ishu min rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Jadi walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, dengan ajaran Allah, waliqai auliyai, dan dia adalah tidak mempercayai nanti ada di yaumil akhir, tidak bisa bertemu pada Allah, maka ini adalah yayasu mirrahmah. Maka orang seperti adalah orang yang putus asa dari apa? Dari rahmat Allah. Dan orang seperti ini apa hasilnya? Wa ulaika lahum adzabun alim. Dan orang yang berputus dari rahmat Allah itu akan mendapatkan azabnya Allah, ya, lahum, kepada orang seperti ini adzabun, jadi mendapatkan azab alimun yang pedih. Jadi lebih pilih mana? Mengakui kesalahan dengan taubat, memohon rahmat Allah, atau lari dari rahmat Allah, sudah melakukan bunuh diri, lari dari dunia kenyataan, obat-obatan, di akhirat juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pentingnya kita itu mengapa selalu memohon rahmat dari Allah. Karena itu kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, orang itu masuk surga sebetulnya bukan karena kehebatan dan kehebatan amalnya, karena kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Tetapi sesungguhnya seseorang itu masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salikin, saya teruskan sedikit. Di dalam surat Az-Zumar juga disebutkan seperti itu. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim wala taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Jadi ini ayat yang menerangkan manusia itu memang tempatnya salah dan dosa, tapi bukan ditolerir mempermisifkan kesalahan dan dosa, ya. Qul ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, ya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, ya, artinya melanggar aturan, ya, membiasakan berbuat salah dan sebagainya, itu adalah melampaui batas, ya. La naqnatu min rahmatillah, maka janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini lagi Maha Penyayang. Jadi semua dosa anak Adam itu akan diampuni kecuali satu aja. Kecuali dia itu adalah menyekutukan Allah dan dia menjadikan dirinya itu seperti Allah. Seperti takabur, itu adalah bagian dari perilaku yang dilarang oleh Allah. Disebutkan, saya lanjutkan, bi'idmaril fikir fi sa'ati rahmatullah. Karena itu orang yang rohir roja, yang berharap pada roja, berharap pada rohi, yaitu rahmat Allah, dia bisa membawa yaksulu fi sa'ati rahmatullah. Orang ini akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak melihat ceritanya para wali khusus, ya, salah satunya ya tidak usah disebut siapa, yang sesungguhnya kelihatannya adalah mereka dulunya begitu, ya, di luar Khalidul Akad ada salah banyak, perbuatannya dipandang mata tidak menunjukkan Islam, tapi sebetulnya nanti akhirnya menjadi orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Itu menjadi bagian dari proses. Kita juga menjadi ada jenis wali yang wali itu macam-macam. Ada yang jumlahnya 40 itu. Begitu ada yang meninggal biasanya ada. Nah, orang yang dalam posisi tertentu itu yang akan diangkat, padahal dulunya dia itu adalah ceritanya waktu zaman Khulafaur Rasyidin seperti itu, diangkat, bahkan dia itu adalah pendosa tapi diangkat. Tapi apa? Dia mohon ampunnya betulan, sehingga justru diangkat daripada orang yang seakan-akan dia ibadahnya bagus tapi sebetulnya belum tidak diterima. Jadi dengan demikian itu adalah Allah menunjukkan innahu wal ghafurur rahim. Jadi dengan demikian wa ghufranihi lil khubati wa qabulihi, dan orang yang birohir roja, birohillah, mendapatkan mohon rahmat Allah itu akan bisa mengampuni dosanya dan akan menerima wa khulbati wa qabulihi, dan mengampuni serta menerima tobatnya. Jadi itu bisa yakin yang Allah. Jadi dengan demikian intinya dua. Satu, antara rojak dan khuf itu imbang. Terlalu rojak saja itu juga nggak pas kalau tidak dibarengi dengan birohir rojak. Rojak saja itu juga overconfident, juga nggak bagus kalau tidak dibarengi dengan betul-betul mempersiapkan diri. Tengah-tengahnya antara rojak dan khuf itulah yang disebut dengan ibadah dan zikir. Jadi karena beribadah itulah yang dia akan bisa berzikir. Berzikir yang bagus itulah sebagai wujud dari ibadah. Nah, apapun ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah pun itu dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah. Yang paling akhir, para salikin yang saya hormati, nah, kita nggak boleh sombong, pasti kita akan diampuni juga nggak boleh. Kecuali kita di dalam hadis disebutkan wa salatun latus alu anhum, ya, tidak akan ditanya orang itu nanti di yaumil akhir oleh Allah. Ya, siapa? Rajulun naza'allah azza wa jalla, ya, rida'ahu fa inna ridal kibru wa izarahul izzah wa rajulun syakki fil amrillah wal qanuti min rahmatillah. Jadi yang pertama, orang yang tidak akan disapa itu adalah orang yang menggunakan selendang Allah. Jadi itu adalah rajulun naza'allah azza wa jalla wa rida'ah,
dengan memakai selendang Allah. Dan selendang Allah itu adalah fa inna rida'al kibri, yaitu takabur. Jadi dengan demikian moga-moga kita diampuni, dijauhkan dari takabur. Yang dulu takabur bismillah, bismillah, sekarang harus ngelendek. Tidak boleh, karena takabur itu adalah pakaiannya selendangnya Allah. Yang kedua adalah warujulun sakun min amrillah, yaitu yang kedua adalah manusia yang meragukan perintah Allah. Apa sih dibalik Allah memerintahkan zakat, sholat, ya? Dibalik Allah memerintahkan uzkurullah, ya, zikron kasira, yang begitu banyak ayat-ayat zikir di dalam Al-Quran. Tapi banyak orang yang meragukan apa artinya zikir, ngapain zikir, gitu loh. Ya, ini bagian dari yang kedua. Dia itu adalah warajulun syakki syakka fi amrillah. Jadi dia meragukan terhadap ayat-ayat Allah di Al-Quran, ya, sholat, zakat, ibadah, berbuat baik, kemudian zikir. Ya, zikir itu banyak banget, ya. Ya ibadah furullah dzikran katsira fasabihu bukratan wasila. Zikir sebanyak-banyaknya, tidak mengenal waktu dan ya. Dan yang ketiga adalah wal qanutu min rahmatillah, adalah seseorang yang berputus asa dari rahmat Allah. Itu sama saja berarti tidak percaya pada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi para salikin, inilah keseimbangan antara khauf dan roja, dan ini menjadikan kita bisa beribadah, taat dan takwa sebenar-benarnya. Terima kasih. Akhirul kalam, moga-moga pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.